Halo semua, kembali lagi bersama gua Frantino Matthew Tagaol. Di video kali ini kita ngobrol santai aja karena gue pengen ngejelasin ke lu tentang suplemen. Tapi bukan bahas suplemen yang fokus banget ya, tapi lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang sering gue dapetin di TikTok ataupun di Instagram gua. Kurang lebih nanyanya kayak gini, "Bang, kalau misalnya kita masih pemula, itu harus minum suplemen apa sih? Terus cara minumnya gimana?" Nah, menurut gue dari pertanyaan-pertanyaan itu kayak banyak yang harus diluruskan gitu. Biar lu jadi lebih ngerti juga ke depannya. Dan gue juga minta maaf nih ya guys, karena gue belakangan ini lagi jarang banget ngepost YouTube ya, bahkan hampir nggak pernah lah gitu. Karena memang kemarin-kemarin tuh gue sempet sibuk banget dan hektik lah intinya, yang bikin gue tuh nggak sempet buat ngonten. Jangankan ngonten, olahraga aja sempet kayak agak-agak tersendat gitu karena ya kesibukan-kesibukan yang nggak jelas ini. Jadi mudah-mudahan dari video ini gue bisa konsisten ngepost video lagi ke depannya. Tapi sebelum gue bahas lebih jauh, lu boleh banget like, share, dan subscribe channel YouTube gue. Dan jangan lupa juga nyalain tombol notifikasi biar lu nggak ketinggalan sama video-video gue ke depannya. So, tanpa nunggu lama, langsung kita bahas aja guys. Oke, jadi di video ini bisa gue asumsikan lu nih yang nonton nih pasti masih pemula gitu. Lu baru mau mulai nge-gym, baru pengen mulai olahraga, terus lu bingung nih mau minum suplemen jenis apa, merek apa, terus cara minumnya bagaimana. Mungkin ya gue juga mewajarkan sih, karena ya di era digital ini kan pasti lu main berbagai macam platform sosial media dan pasti lu terpapar juga dengan iklan-iklan atau konten-konten mengenai suplemen ini. Terus lu jadi bingung nih karena dari konten si A ngomongnya beda, konten si B ngomongnya beda lagi. Jadi lu galau gitu, sebetulnya yang bener nih yang mana. Nah, jadi mudah-mudahan video gue ini bisa menjadi penengah gitu, supaya lu jadi lebih paham, lu lebih ngerti tentang suplemen ini. Nah, kalau kita bicara tentang suplemen, gue tuh nggak pernah bosen-bosennya mengingatkan ke viewers gue atau audience gue atau followers gue kalau suplemen itu perannya sebagai cadangan atau pelengkap. Jadi bisa kita simpulkan bahwa suplemen itu tidak harus dan tidak wajib guys. Jadi kalau kita bicara skala prioritas, suplemen itu urusan nomor sekian lah, atau simpelnya tuh urusan belakangan. Yang harus lu utamakan itu ya pola makan lu dulu, atau pemenuhan nutrisi lu dari makanan sehari-hari, yaitu dari real food. Real food itu maksudnya makanan asli ya, yang bener-bener makanannya itu dari mentah, lo masak, lo makan. Karena mau bagaimanapun guys, sebagus apapun suplemen, tetap paling bagus itu real food. Nah, jadi di video ini gue akan sedikit ngejelasin ke lu tentang nutrisi ya, sama gimana caranya supaya lu bisa tahu nih lu sebetulnya butuh suplemen atau tidak. Jadi mudah-mudahan lu simak video ini benar-benar biar lu nggak salah paham. So, buat lu yang masih pemula pengen bentuk badan, apapun kondisi badan lu sekarang, yang harus lu utamakan itu adalah pemenuhan nutrisi harian lu guys, yaitu dari real food atau makanan sehari-hari. Dan perlu lu tahu juga kalau memenuhi kebutuhan nutrisi kayak protein, karbohidrat, lemak, serat, dan vitamin itu adalah syarat sehat. Jadi memenuhi kebutuhan nutrisi itu bukan untuk ngebentuk otot atau ngebentuk badan guys, tapi itu untuk sehat. Kalau lu sudah bisa mencapai badan yang sehat, lu akan jauh lebih mudah kalau lu pengen ngebentuk otot, gedein otot atau ngebentuk badan, mau lu cewek ataupun cowok, tua ataupun muda. Jadi perlu diingat bahwa yang harus lu utamakan adalah pola makan yang sehat dulu aja. Jadi alangkah baiknya next time nih, mulai dari nonton video ini, kedepannya lu tuh kalau makan jangan asal kenyang aja, tapi lu harus tahu juga nutrisi yang ada di makanan lu. Atau biar gampang deh, mungkin gua akan bikin kayak step-stepnya gitu ya di video ini. Kita mulai dari step pertama dulu ya. Step pertama, lu harus pahami dulu tubuh lu sendiri. Dalam artian pemenuhan nutrisinya. Jadi lu harus tahu nih sebetulnya lu butuh kalori itu berapa dalam satu hari, atau kalori intake lu berapa, atau bahasa keren atau elitnya di dunia gym tuh TDEE lu berapa. Nah, ini agak tricky nih guys. Cuman kalau lu pengen gampang atau lu pengen dibantu hitungin, lu bisa buka website yang namanya TDEE kalkulator. Di website itu tuh lumayan simple, lu tinggal masukin kayak gender, umur, tinggi badan, berat badan, sama aktivitas fisik. Maksudnya tuh lu dalam satu minggu lu berapa kali olahraga, sama persentase lemak. Persentase lemak ya lu kira-kira aja, tapi kalau lu nggak yakin gak usah diisi. Terus nanti ada tombol calculate, tinggal lu hitung tuh, nanti hasilnya keluar sama websitenya, dihitungin kebutuhan kalori harian lu berapa, mencakup ya proteinnya, karbohidrat, lemak, dan serat juga. Dan kalau nggak salah dia nunjukin hasil BMI juga deh. Maksudnya dia tuh ngasih tahu lu tuh sebetulnya kegemukan kah, atau udah ideal kah, atau masih terlalu kurus. Nanti dia juga di situ kayak ngasih saran kalau misalnya lu harus defisit ya lu defisitnya sekian, yang dikurangin apa aja. Terus kalau misalnya lu terlalu kurus, nanti lu disuruh surplus, yang harus ditambahin tuh apa aja. Pokoknya kayak gitu deh, simple. Intinya lu coba aja dulu. Nah, dengan lu udah tahu hasil kebutuhan nutrisi harian lu, itu akan
memudahkan lu ke depannya. Karena kan lu udah dapat gambaran nih kayak, oh gue butuh protein satu hari itu sekian, total kalorinya sekian, gue butuh karbohidrat sekian. Jadi lu bisa memperhitungkan gitu setiap kali lu mau makan. Nah sekarang kita masuk ke step kedua. Di step kedua ini lu kan udah dapat gambaran berapa kebutuhan nutrisi lu di step pertama tadi kan. Nah di step kedua ini lu harus mulai aware dengan apa yang mau lu makan. Jadi lu mulai memperhitungkan lah gitu. Jadi misalnya nih lu kalau makan biasanya 3 kali, makan pagi, makan siang, makan malam. Setiap kali lu makan di setiap mealnya ini lu harus mulai perhatikan nih nutrisinya. Jadi kalau makan itu biasakan jangan asal kenyang, jangan asal makan, tapi lu harus tahu nih apa yang ada di dalam piring lu. Kan pasti lu udah tahu lah sumber protein tuh apa aja, sumber karbohidrat dari mana aja, serat dan vitamin dari mana aja, lu udah tahu lah pasti. Lu pinter kok sebetulnya. Jadi misalnya nih lu makan pagi, lu lihat yang ada di piring lu itu karbohidratnya seberapa, proteinnya seberapa, ya lu kira-kira aja. Tapi kalau misalnya lu pengen yang akurat banget, mungkin lu bisa beli kayak timbangan makanan yang kecil-kecil itu yang biasa kapasitasnya cuman sekiloan lah atau 500 gram. Terus ya lu coba aja sekali-sekali lu timbang. Misalnya lu makan nih ada daging ayam misalnya, lu timbang daging ayamnya, terus lu tinggal cari di internet kayak, oh daging ayam 150 gram nutrisinya berapa. Nanti bakal dikasih tahu tuh perkiraannya. Kayak biasanya sih 150 gram dada ayam itu sekitar ya 30 atau 40 gram protein lah gitu. Terus mungkin ada lemaknya berapa gram, terus total kalorinya berapa. Jadi lu bisa dapat gambaran tuh, oh gue makan pagi tadi proteinnya udah terpenuhi sekitar 40 graman. Andai aja misalnya kebutuhan protein lu 90 gram. Nah lu makan pagi udah dapet sekitar 30-40 gram protein, berarti kan lu sisanya tinggal sekitar 50 gram protein atau 60 gram protein kan. Nah jadi lu dimakan siang, lu bisa ngitung lagi tuh, lu bisa tahu lagi, oh ke siang ini gue makan ada telur, ada ayam, ada ikan nih misal, terus proteinnya di total sekitar 30 graman lah gitu. Berarti hari ini lu udah makan sekitar 60 atau 70 gram protein, berarti lu sisa 20 atau 30 gram protein lagi kan, yang dimana lu masih ada jatah makan di makan malam. Terus pas makan malam lu lihat menu makanan yang ada di piring lu hitung-hitung jumlah proteinnya, ternyata proteinnya ada sekitar 20 graman atau 25 gram lah gitu. Terus setelah lu makan, lu hitung-hitung, lu review, oh hari ini gue udah makan sekitar ya maybe 90 atau 85 gram protein lah, yang dimana itu udah mendekati dengan kebutuhan protein harian lu. Jadi sebetulnya bukan perhitungan yang saklek harus pas banget ya, tapi ya dikira-kira aja guys, karena pusing kalau misalnya lu mau terlalu detail. Nah setelah lu review, anggap aja hari ini nih, coba deh lu yang nonton video ini, lu review pola makan lu hari ini, proteinnya udah tercukupi atau belum. Kalau misalnya lu rasa sudah tercukupi, well lu nggak butuh lagi yang namanya suplemen. Apalagi kan kalau kita bicara suplemen olahraga itu nggak jauh-jauh dari suplemen protein kan. Jadi ya buat apa lu minum suplemen lagi kalau protein lu sudah terpenuhi. Tapi kalau misalnya setelah lu hitung-hitung protein lu ternyata nggak tercukupi nih, oh ternyata gue masih kurang nih 20 gram lagi setelah gue hitung-hitung, ya lu punya dua pilihan tuh, antara lu mau makan lagi yang tinggi protein yang mengandung sekitar 20 gram protein, atau lu bisa minum suplemen protein. Karena kan biasa suplemen protein tuh satu serving udah mengandung ya 20 graman protein lah gitu. Lu minum satu serving udah kelar menutupi kebutuhan protein harian lu. Nah jadi sebetulnya konsepnya tuh sesimpel itu guys, yang dimana suplemen protein itu akan sangat-sangat bermanfaat kalau memang situasinya dibutuhkan. Tapi kalau misalnya memang ternyata lu nggak butuh tapi lu minum, well bukan bahaya tapi sayang ke duitnya guys. Kembali lagi gue bilang nih, jatuhnya lu kayak cuma nambahin kalori aja. Karena ya kembali lagi, suplemen itu perannya sebagai cadangan atau pelengkap. Kalau lu nanya gue pribadi sih ya gue lumayan rutin guys minum suplemen, karena memang situasi gue tuh sangat-sangat memungkinkan untuk minum suplemen. Karena yang pertama, olahraga gue lumayan berat, lumayan keras, dan intensitasnya tinggi, ya hampir setiap hari lah. Jadi gue butuh protein intake yang cenderung lebih banyak daripada orang pada umumnya gitu loh. Terus yang kedua, massa otot gue juga ya lumayan lah. Gue bukannya mau flexing otot gue gede ya, cuman ya lumayan lah intinya lah, nggak sekecil badan gue 5 tahun yang lalu lah gitu. Jadi ya kebutuhan protein gue akan meningkat, yang dimana effort gue untuk memenuhi kebutuhan protein itu akan lebih susah ketimbang orang-orang yang baru mulai. Tapi kalau misalnya gue memang ada di situasi yang proteinnya udah terpenuhi dari real food, ya gue nggak minum suplemen lagi. Contohnya kayak di hari ini gue bikin video, gue nggak ada minum suplemen karena hari ini gue lagi sengang dan gue cukup makan gitu loh. Gue bisa makan semuanya, proteinnya tercukupi dari real food. Jadi ya gue nggak minum. Nah, jadi biar videonya nggak kepanjangan nih dan nggak terlalu ruwet, langsung gue simpulkan aja dari sekarang nih. Sebelum lu memikirkan tentang suplemen
suplemen, alangkah baiknya lu lakukan 2 step tadi itu. Yang pertama ya lu harus ketahui dulu kebutuhan nutrisi harian lu pakai website yang tadi gue saranin. Terus yang kedua, lu mulai aware dengan apa yang lu makan. Jadi lu mulai memperhitungkan lah mengenai apa yang akan lu konsumsi di dalam satu hari itu. Kalau bisa sih nggak cuma makan pagi, siang, malam doang ya, tapi ya termasuk kayak snacking juga, minuman juga, karena terkadang orang suka kecolongan di minuman tuh yang banyak gulanya, yang kadang bikin orang suka gagal juga gitu loh mencapai body goalsnya, karena kebanyakan minuman sekarang itu kandungannya tinggi gula juga gitu. Terus yang ketiga, setelah lu review, jadi kayak lu merefleksi diri lah gitu mengenai apa yang udah lu makan. Kalau misalnya masih ada yang kurang, well, lu punya 2 pilihan. Lu mau memperbaiki pola makan aja atau lu mau nyetok suplemen. Tapi ya alangkah baiknya kalau lu usaha diperbaiki pola makannya dulu gitu. Jadi istilahnya lu usahain dulu deh dari pola makan. Kalau misalnya emang udah sesusah itu, baru lu nyetok suplemen gitu, terutama suplemen protein ya. Nah pasti gue yakin nih ada juga dari lu yang bakal nanya kalau gua tuh gimana, gua pribadi ini. Nah kalau gua pribadi sih guys, walaupun gue tetap memprioritaskan pola makan, tapi alangkah baiknya kalau gue memang nyetok suplemen protein. Karena ya memang kondisi gua itu nggak selalu bisa masak terus, nggak selalu bisa makan di luar terus atau mesen makanan terus gitu. Terkadang ada momen-momen kayak gue udah capek, gue udah letih gitu ya, udah malam, udah rasanya tuh kayak pengen tidur aja loh, udah pengen istirahat, tapi ternyata protein gue kurang. Ya gue sih pengennya yang simple aja gitu loh. Gue minum whey protein atau isolate gitu kan, tinggal lu shake aja atau mau dicampur apa kayak gitu biar lebih enak kan, campur kopi atau apa terus tinggal diminum, udah kelar gitu, tinggal diteguk, masuk tuh protein sekitar 20 sampai 30 gram protein kan. Tapi ada juga momen walaupun protein gue belum tercukupi, ya gue pengennya makan aja gitu. Jadi gue entah masak gitu kan atau gue mesen makanan. Jadi ya sebetulnya kalau kita bicara apakah pemula itu harus minum suplemen apa, ya lu lakuin aja dulu step tadi itu, baru tuh lu mempertimbangkan mau minum suplemen atau tidak. Karena gue ingetin lagi bahwa suplemen itu sebetulnya nggak sepenting itu, nggak sewajib itu juga. Kalau misalnya memang butuh, well suplemen akan menjadi hal yang bagus. Tapi kalau misalnya lu nggak butuh, ya jatuhnya cuman pemborosan aja. Jadi gue ingetin lagi, lu jangan belum apa-apa udah mikirin suplemen gitu, tapi lu perbaiki dulu pola makan lu ketahui dulu kebutuhan nutrisi lu. Kalau semuanya lu udah paham, baru lu bisa mempertimbangkan nih lu butuh suplemen atau tidak. Nah mungkin sampai sini aja penjelasannya ya. Sengaja gue bikin video nggak panjang-panjang biar lu nggak pusing juga, dan mudah-mudahan juga video ini bisa bikin lu jadi lebih paham dan lebih ngerti. Dan lu boleh banget juga kok nge-share video ini ke teman-teman lu yang sekiranya masih bingung juga gitu ya tentang suplemen ini, apalagi yang baru-baru mulai nge-gym, biar ya nggak salah-salan lah gitu, biar lu nggak cuman kemakan iklan doang gitu. Walaupun gue pribadi juga mempromosikan berbagai macam produk suplemen gitu ya, karena gue memang rutin banget minum kayak whey protein atau isolate, terus kayak kreatin ini. Tapi gue gak mau terlalu fokus bahas tentang produk suplemennya, karena gue pengen lebih ke ngasih pemahamannya aja. Jadi kalau lu merasa video ini bermanfaat, lu boleh banget like, share, dan subscribe channel YouTube gue. Dan doain gue biar kedepannya gue bisa lebih rutin lagi ngepost video di YouTube guys. Kalau misalnya lu ada request video tertentu, lu boleh tulis di kolom komentar. So, sampai ketemu di video-video selanjutnya guys. Thank you. Gila, gue saking lamanya gak pernah bikin video YouTube ya. Ini gue tag entah berapa kali anjing. Kaku lagi gue cara ngomongnya gitu. Tapi gak apa-apa lah, kita usahakan lagi.